Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai melanjutkan tadi pembahasan kita soal perceraian. Sekarang kita masuk ke soal pembahasan masa idah nih, Masa Kiai. idah. Nah, kan ada setelah wanita bercerai dengan suaminya Suami, itu, ya. kemudian kan ada masa idah 40 hari begitu ya, Masa Kiai ya? idah itu bukan 40 hari, Mbak Eva. 3 bulan. Masa idah itu bergantung kondisi perceraiannya. Ada cerai iya. meninggal, itu 4 bulan 10 hari. Ada cerai misalnya seperti biasa berantem dan perempuannya itu siklus haidnya masih normal. Maka dia diganti itu Mbak Eva dengan yang namanya 3 kali suci atau 3 kali haid menurut pendapat yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah melihat itu sebagai haid, Imam Syafi'i melihat itu sebagai suci. Jadi kalau ada cerai janda ini, maka dia nunggu siklus haidnya. Kalau sudah 3 kali haid, kata Imam Abu Hanifah, keluar dari iddahnya. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah keluar dari masa suci yang 3 kali. Begitu darah keluar pertama, setelah melalui siklus 3 kali suci, dia keluar dari iddahnya. Nah, masa idah berarti kan lama Masa ya. tunggu. Masa tunggu itu kan lumayan lama ya, Kiai ya, sampai berbulan-bulan. Nah, bagaimana kalau wanita yang baru bercerai ini bekerja? Apakah kemudian dia harus mengikuti masa idahnya, dia tidak bisa kemana-mana atau bagaimana, Kiai? Memegang masa idah itu memang bagian dari kewajiban agama. Jadi kalau tadi Mbak Eva katakan 40 hari itu juga tidak salah. Boleh jadi siklus haid masing-masing wanita itu secara umum 3 kali suci itu akan selesai dalam masa 40 hari. Tetapi siklus orang kan berbeda-beda. Maksud saya, kalau nanti misalnya ada orang sebelum 40 hari sudah keluar rumah, itu belum tentu dia nggak memegang iddah. Bisa jadi siklus haidnya berbeda. Mungkin masa haidnya pendek. Kan ada perempuan yang haidnya tuh panjang sampai 15 hari. Tapi dalam fikih, haid itu dikatakan minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Jadi kalau sudah 1 hari 1 malam dia keluar darah kemudian berhenti, ya sudah dia sudah keluar dari haidnya. Nah, kalau ada orang yang ya siklus haidnya 3 hari, kan mungkin dalam rentang waktu 10 hari juga udah selesai iddahnya. Kan begitu. Nah, ini yang berkaitan dengan iddah. Jadi dia harus dipegang sebagai ungkapan rasa duka ya, bahwa terjadi sesuatu pada pernikahannya atau kehilangan suaminya karena meninggal, agar nanti perempuan itu memiliki waktu yang cukup nih Mbak Eva untuk kembali, kata orang tuh move on. Jangan sampai ada buaya-buaya tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesedihan perempuan. Yang ini bukan berarti Allah mengistimewakan laki-laki, tapi secara umum perempuan itu kan lebih rapuh hatinya ketika terjadi seperti ini. Maka diberikan oleh Allah itu masa tunggu, ibarat air itu supaya nanti mengalir ulang kepada tempatnya. Nah, di masa ini sebaiknya itu ada di rumah. Kalau di luar rumah nanti dia akan memiliki beberapa kaitan sosial yang mungkin mengganggu proses dia agar bisa move on normal secara baik. Maka dia nggak boleh keluar dari rumah. Tetapi kata ulama, bagaimana kalau ada orang yang kehidupan memaksa dia? Mbak Eva tadi bilang bekerja misalnya, contohnya dia bekerja nih, kalau dia kemudian absensinya keluar dari batasan yang ada di perusahaan kan bilang misalnya, kalau terjadi kematian maka dia boleh cuti 3 hari. Lewat 3 hari SP1 berlaku nih, SP2 berlaku, salah-salah PHK kan begitu. Nah, maka orang tadi, kata guru saya dulu, boleh untuk mempertahankan hidupnya. Apalagi kalau nanti dia punya anak, mantan suaminya tidak bertanggung jawab, atau suaminya sudah meninggal, kemudian keluarga yang lain tidak punya empati misalnya. Maka wanita yang kemudian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan itu dibenarkan untuk menyelamatkan itu. Karena kan hidup itu ya bukan saja taat sama agama, tapi mempertahankan hidup itu juga bagian dari ajaran agama. Kalau saya tidak keluar rumah dan tidak bekerja, anak-anak tidak makan misalnya, maka saya punya kewajiban untuk memberikan jalan kepada perempuan ini. Bekerja boleh, tapi ada batasannya. Hanya menjalankan pokok-pokok tugas. Jadi dari rumah ya bawa bekal lah, ya kan? Atau makan di kantor. Kalau diajak teman-temannya nongkrong, baik di waktu makan siang atau setelah bekerja, itu pasti haram. Keluar dari konteks ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kata perusahaannya, kamu kalau cutinya iddah misalnya sampai panjang kayak Mbak Eva bilang tadi 40 hari atau katakan 1 bulan, ya boleh, tapi nggak saya gaji ya, tapi nggak saya PHK, nanti kalau udah selesai iddahnya masuk lagi. Nah, perempuan ini lihat kalau aset tabungannya 1 miliar,
wajib dia untuk tidak menerima gaji di bulan itu. Kenapa? Karena dia punya kemampuan kan untuk meneruskan hidupnya. Tapi kalau dia tidak punya tabungan yang cukup, tabungan yang cukup beda-beda. Di Jakarta ini kalau punya anak 3, punya tabungan 10 juta, itu juga ketar-ketir kan. Betul. Kalau nanti sakit gimana? Kalau nanti ini gimana? Maka dia tetap bekerja dan mengambil gajinya. Nah, itu sebetulnya tidak kembali kepada tokoh agama saja kayak saya, tetapi juga kepada nurani masing-masing perempuan itu. Jadi kalau dia bisa punya ukuran tertentu, dia boleh ambil. Atau boleh jadi Mbak Eva, yang ada pengertian di masyarakat yang mungkin masyarakat tidak mengerti hukum iddah, tapi nanti kehormatan dia dinistakan. Saya pernah ditanya orang nih, dia sedang memegang iddahnya, tapi ibunya itu meninggal. Maka dia udah menjelaskan kepada saudara-saudaranya, saya nggak ikut ke pemakaman ibu karena di luar kota dan saya masih iddah. Itu keluarganya bilang dasar anak durhaka, macam-macam. Tidak berbakti kepada orang tidak tua. berbakti kepada orang tua. Kalau dia merasa bahwa ini berbahaya sekali, kalau nanti mendatangkan kerusakan dan perpecahan, maka dia boleh datang ke sana. Sebatas apa? Ke rumah duka. Ya, jadi dari rumah, bandara, rumah duka, sebatas dia sudah dikatakan memberikan empati dan simpati, dia cepat kembali ke rumahnya. Yang seperti ini kata ulama, fikih itu menjadi luas. Ambil dari banyak pandangan ulama yang memungkinkan kita untuk hidup baik dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan kita yang belum sepenuhnya mengerti tentang iddah tersebut. Oke, baik lagi. Nah, kita lanjutkan lagi Kiai. Ini sekarang kita bahas soal aset non halal. Nah, apakah kemudian aset non halal itu wajib zakat? Misalnya aset non halal ini uang dari hasil perjudian atau jual beli miras misalnya Kiai dan lain-lain halnya kegiatan yang haram begitu. Nah, itu apakah kemudian wajib dizakati atau bagaimana? Yang perlu diingat, harta itu kita lihat haram itu karena apa? Karena lidzatihi, karena bendanya haram. Kayak misalnya daging babi, peternakan babi, atau karena likasbihi, cara mendapatkannya kayak judi tadi. Uangnya kan uang rupiah yang sama dengan yang saya dapatkan kalau saya bekerja, tapi cara mendapatkannya. Maka kalau ada harta non halal di dalam ke harta kita, maka itu bukan ditanyakan wajib zakat atau enggak, wajib taubat gitu. Jadi kalau ada orang main judi menang nih di luar negeri, WhatsApp saya Pak Faiz, alhamdulillah saya menang judi di Amerika gitu loh. Kebetulan besar Pak, 1 miliar, wajib zakat enggak? Salah Mbak Eva. Kalau saya katakan wajib zakat, orang tadi semakin senang main judinya, semakin semangat supaya bisa berzakat. Dan dia akan merasa bahwa uangnya udah halal kan? Karena dia sudah mengerjakan apa yang diminta oleh Allah, zakat. Nah, perasaan halal ini berbahaya sekali gitu loh. Sama kan kayak saya bilang misalnya ada orang, Pak saya punya harta haram, haji saya sah enggak? Gitu. Saya bilang bukan hajinya yang sah, tapi taubat dulu dari harta itu. Kalau saya katakan haji sah, dia semakin senang cari harta yang halal, yang haram, kemudian dia cuci dengan cara haji, bukan begitu. Yang dicuci itu hartanya. Jadi gimana caranya? Kalau saya punya harta, nauzubillah, hasil judi, kemudian saya ingin mensucikan dengan cara bertaubat. Maka saya harus mengambil garis demarkasi yang jelas dengan judi. Ya Allah, saya tidak akan main judi lagi. Tapi saya kan butuh hidup untuk terus nih. Saya punya rumah, hasil judi. Saya punya mobil, hasil judi. Semuanya hasil judi. Maka kata ulama, ambil yang kira-kira bil ma'ruf pantas untuk saya memulai lagi. Karena ini kan sebetulnya uangnya kan nggak haram. Kalau misalnya saya punya uang judi, saya kasih ke Mbak Eva sebagai honornya Mbak Eva karena kerja di televisi saya. Maka uang itu kan halal buat Mbak Eva. Karena Mbak Eva ambil itu sebagai ujroh, sebagai honor. Nah, oleh karena itu kata ulama, ambil yang penting saja. Misalnya, saya punya rumah bagus, misalnya di satu daerah harganya 20 M. Saya jual. Tapi bukan berarti saya tidur di kolong jembatan. Saya beli rumah lah yang dikatakan rumah yang pantas. Kalau dulu rumahnya 20 M, saya beli di pinggiran Jakarta, klaster harganya 1 M. Oke, kalau saya kemarin pakai mobil buatan Eropa yang harganya misalnya mendekati 5 miliar, maka besok saya beli mobil Korea yang harganya 250 juta. Nah, dengan modal dasar ini saya memulai hidup yang baru. Nah, ini namanya mensucikan harta. Atau ada harta sesuatu yang tidak bisa saya tidak terima. Ya, kalau saya tidak terima malah bahayanya banyak. Misalnya komisi yang haram tuh. Ya, tiba-tiba satu fraksi nerima. Kalau saya nggak nerima, diomongin. Tapi saya tahu ini
haram, maka boleh aja saya ambil. Tapi tidak boleh saya miliki, gitu loh. Saya pakai untuk kemaslahatan umum, asal tidak untuk bangun masjid dan mencetak Al-Quran. Gitu loh. Saya berikan kepada anak yatim, itu namanya konsep harta non halal. Jadi bukan wajib zakat ya para pemirsa, wajib bertaubat. Baiklah Kiai. Baiklah Kiai, terima kasih Kiai untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Semoga tentunya bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.